Selanjutnya masalah yang ke-12, qala hafizahullahu taala ma yadkhulu ilal udun. Sesuatu yang masuk melalui telinga, lubang telinga, apakah membatalkan puasa atau tidak? Kata beliau wal mu'tamadu fil madhhabi anna ma yadkhulu abral udhuni yufsidus shaum. Pendapat yang mu'tamad dalam mazhab adalah semua yang masuk ya ke dalam tubuh kita melalui telinga ini hukumnya membatalkan puasa, yufsidus shaum. Fit ta'liqat ala bughyatil mustarsyidin ma nassuhu, dalam ta'liq terhadap kitab Bughyah al-Mustarsyidin disebutkan qala fil qalaid wa afta syekhuna fi man dakhalat fi udhunihi dzarratun fa'adathu bijawazi idkhalil ma'i 'alaiha wa annahu yuftiru 'alaihi al-qada wa annahu yuftir wa 'alaihi al-qada. Naam. Afwan. Disebutkan dalam kitab Al-Qalaid, guru kami memberikan fatwa, berfatwa bahwa fi man dakhalat fi udhunihi dzarrah. Ya, memberi fatwa pada orang yang kemasukan semut telinganya. Jadi telinganya kemasukan semut, fa'adathu bijawazi idkhalil ma 'alaiha. Maka dia pun berusaha mengeluarkan semut tersebut dari telinganya dengan memasukkan air ke dalam telinganya. Hukumnya wa annahu yuftir, itu hukumnya membatalkan puasa, wa alaihi al-qada, dan dia wajib membayar qada. Tentunya ini taklilnya, yakni alasannya mengapa batal sudah berlalu ya. Ya, ini termasuk lubang yang terbuka dari telinga, lubang yang terbuka dari tubuh, dan ada benda asing dari luar masuk ke dalam al-jauf melalui telinga. Wa fi Mughnil Muhtaj lil Khatib, dalam kitab Mughnil Muhtaj karya Al-Khatib, yakni Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah, kata beliau wat taqtiru fi batinil udhuni wa illam yasil ila dimag ay mimma yuftir. Meneteskan sesuatu ke dalam bagian dalam telinga walaupun tidak sampai ke dalam otak, ke dalam otak seseorang, ya, itu termasuk pembatal puasa. Itu termasuk pembatal puasa. Wa fil fiqhil manhaji, dalam kitab al-fiqhil manhaji disebutkan al-qutratu fil udhuni mufattirah atau muftirah li'annaha manfadun maftuh. Tetes pada telinga, tetesan zat pada tetesan benda cair pada telinga, yakni apakah air ataukah obat tetes telinga, ini mufattirah atau muftirah, ini membatalkan puasa dikarenakan telinga termasuk tempat atau lubang yang terbuka dari tubuh kita. Karena itulah para fuqaha mengatakan berkenaan dengan hukum berenang. Ya, akan disebutkan mungkin juga nanti, tapi tidak apa-apa kita singgung saja sekalian. Kadang orang berenang kemasukan air telinganya. Ya. Karena itulah dibahas apa hukum berenang bagi orang yang berpuasa. Kita katakan kalau orang tersebut yakin dan sudah sering berenang sebelum-sebelumnya, air tidak pernah masuk ke dalam telinganya, maka pada dasarnya tidak ada masalah. Demikian pula melalui hidungnya atau mulutnya. Maka ini hukumnya berenang, menyelam tidak ada masalah. Atau berenang tidak ada masalah. Tapi kalau ada orang yang biasanya berenang atau menyelam di luar Ramadan, itu selalu kemasukan air telinganya, selalu. Atau sebagian besar sering-sering masuk ke telinganya. Maka bagi dia hukumnya tidak boleh berenang. Ya, tidak boleh berenang. Nah, mengapa? Karena ketika dia sudah tahu kebiasaannya seperti itu, lantas dia melakukannya, maka ini dia sudah melakukan hal yang dilarang. Maka kapan dia nekat berenang, kemudian masuk air ke dalam telinganya tidak sengaja, maka batal puasanya, walaupun tidak sengaja. Ya, ini sama seperti kemarin yang orang yang tidak diizinkan, nggak dibolehkan mencicipi makanan, kemudian dia pergi mencicipi makanan tanpa ada hajat. Maka kapan dia menelan tidak sengaja, maka ini juga batal puasanya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa afta ba'du Syafi'iyah bi adamil iftar bima yudkhilu minal udhun atau bima yadkhulu minal udhun. Nah, sebagian fuqaha Syafi'iyah memberikan fatwa tidak batalnya segala sesuatu yang masuk melalui hidung, melalui telinga, minal udhun. Wa huwa ra'yul Imam Al-Ghazali rahimahullah, dan ini adalah pendapat dari Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Ini ikhtiar beliau yang menyelisihi mazhab. Wa qablahu Abu Ali As-Sinji wal Qadhi Husain wal Fawrani minasy Syafi'iyah. Dan demikian pula tiga orang ulama yang disebutkan di sini,
ya memilih ya pendapat atau ikhtiar mereka adalah apa? Tidak membatalkan puasa. Qala al-Allamah Syatiri Al-Ibn rahimahullahu taala fi syarhil Yaqut An-Nafis, dalam syarah Al-Yaqut An-Nafis, Asy-Syatiri rahimahullahu taala berkata, wa atadzakkaru qawlan fil madhhab Asy-Syafi'i muqabilul asah la yubtilu as-saumu biwusulil ma'i ila batinil udhun. Ya. Saya mengingat atau saya menyebutkan atau saya atadzakkaru, zahirnya bermakna saya menyebutkan satu pendapat dalam mazhab Syafi'iyah, yang muqabilul asah. Muqabilul asah berarti itu sahih juga, sama-sama benar, tapi maksudnya di sini al-asah yakni perselisihannya cukup kuat, ya. Namun yang paling asah, yang paling sahih adalah membatalkan. Nah, di sini beliau mengatakan saya akan menyebutkan satu pendapat yang bertentangan dengan pendapat yang asah. Ya, yakni sahih. Kalau ada sahih, ada asah. Ada yang benar, ada yang lebih benar. Bedakan antara asah dengan sahih. Kalau sahih itu lawannya apa? Lawannya salah, lawannya khata'. Nah, tapi kalau asah itu lawannya, pasangannya adalah as-sahih. Nah, maka di sini ada pendapat yang lain dalam mazhab yang muqabilul asah, yaitu apa? La yubtilus shaum, tidak membatalkan puasa dengan sampainya air ya biwusulil ma'i ila batinil udhun. Wa huwa qaulun qawi, dan ini juga pendapat yang lumayan kuat. Qala Sayyidu Ahmad Bik Al-Husaini fi syarhihi li Kitabil ya, kata Ahmad Bik Al-Husaini rahimahullah dalam syarahnya terhadap Kitabul saqatat ala nusakhi fil ummi kalimatula min ibaratiha wa hiya yuftiru biwusuli syai'in ila udhunihi wa aslul ibarah wala yuftiru biwusuli syai'in ila udhunihi lakin hadha syarhu lam yutba, ya, wa tuhaqqiqul ana annal udhuna wa tahaqqaqal ana annal udhuna manfadun ghairu maftuh. Nah, di sini beliau jelaskan. Beliau sebagai pensyarah kitab karya Syafi'i, beliau mengatakan saqatat ala nusakhi fil ummi kalimatula. Ya, jadi di Kitabul katanya, di Kitabul Imam Syafi'i, Asy-Syafi'i mengatakan wa yuftiru biwusuli syai'in ila udhuni, dan membatalkan puasa ketika ada sesuatu yang sampai ke telinganya. Nah, kata Syekh Ahmad, di sini para nusakh itu yang menyalin manuskrip ya supaya bisa dicetak, yang menyalinnya mereka luput dari kalimat la. Ada kalimat la, seharusnya kalimatnya wala yuftiru. Ya, seharusnya begitu. Makanya kata beliau wa aslul ibarah wala yuftiru. Yang menyalin banyak yang keliru dengan meninggalkan huruf la atau tidak menuliskan la, sehingga jadinya wa yuftiru, membatalkan. Padahal asalnya wala yuftiru, tidak membatalkan. Tidak membatalkan masuknya sesuatu ke dalam telinga. Nah, ini menunjukkan ini merupakan pendapat Syafi'i rahimahullah atau kalamnya Syafi'i rahimahullah dalam ya. Ucapan dari Imam Syafi'i rahimahullah dalam Namun kata beliau, lakin hadza syarh lam yutba, syarahnya Ahmad Bik ini belum dicetak, dan wa tahaqqaqal an, ya, dan kata Syafi'i rahimahullah, adapun di zaman sekarang sudah dipastikan annal udhuna manfadun ghairu maftuh, ya, bahwa telinga itu adalah manfaz, tempat masuk ya ke dalam tubuh yang tidak terbuka, Taib. Ini pendapat yang kedua dalam mazhab, ya. Ini pendapat yang kedua dalam mazhab yang mengatakan bahwasanya tetes telinga dan semacamnya yang masuk, atau misalnya korek kuping ya, yang masuk ke dalam telinga ini tidak membatalkan puasa. Nah, ini dua pendapat dalam mazhab Syafi'iyah, namun yang mu'tamad dalam mazhab adalah yang membatalkan puasa. Nah, wallahu taala a'lam bissawab.